Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Ini adalah video pertama saya di tahun 2022. Dan baru saat ini saya bisa mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada siapapun yang nonton video ini, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Yang pasti 2021 sudah lewat ya, dan banyak hal yang seru yang saya dengar, yang saya rasakan, yang saya alami. Banyak hal yang bermanfaat, banyak pembelajaran juga yang saya terima, yang saya dapatkan. Nah, melalui video ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang hebat ya sepanjang tahun 2021 kemarin yang sudah bekerja dengan saya, bekerja kepada saya. Terima kasih, kalian hebat semuanya. Terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah bekerja bersama saya. Terima kasih untuk kekompakannya, terima kasih untuk tim yang solid ya dalam mengerjakan proyek-proyek yang memang dipercayakan kepada saya, kepada kami, kepada tim ya. Terima kasih. Dan tidak ketinggalan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan saya pekerjaan, pengalaman, kepercayaan ya sepanjang tahun 2021 kemarin. Jadi ceritanya saya sedang memelihara dua lovebird ya. Saya beli sekitar pertengahan tahun 2021 kemarin lah ya. Kalau ditaruh di atas itu biasanya kalau nggak ada orang, ternyata dua lovebird ini berisik banget. Saya taruhlah di sekitar saya. Ternyata masih berisik. Biasanya sih kalau ada orang mereka agak pendiam tuh gitu. Kalau nggak ada orang mereka berkicau terus sepanjang hari berkicau. Mantap ya. Kandangnya harus bersih, makanannya harus bergizi ya, jadi dimandiin, dirawat, jadi mereka berkicaunya hampir sepanjang hari. Biasanya kalau diem itu kalau ada orang, dan maghrib malam diem, paginya berkicau lagi. Tapi video ini bukan tentang lovebird, tentang semangat baru di tahun 2022. Sekali lagi terima kasih ya guru-guru hebat saya yang sudah memberikan saya wawasan ilmu di tahun 2021 kemarin. Tim yang solid ya, orang yang bekerja dengan saya, orang yang bekerja kepada saya, orang yang bekerja bersama dengan saya, orang yang di atas saya yang memberikan saya kepercayaan. Ada bisnis yang memang sedang saya bangun terkait dengan videografi dan fotografi. Jadi berkutat di situ pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan sepanjang 2021. Selain itu paling terakhir kemarin saya juga mendapat kepercayaan sebagai MC salah satu partai dalam kegiatan aksi kemanusiaan mereka. Lalu sebelumnya juga menjadi host salah satu dinas di Provinsi Banten dalam kegiatan talk show mereka. Lalu sebelumnya juga di tahun 2021 beberapa menjadi MC wedding. Lalu seperti itulah ya. Tapi memang fokusnya, prioritasnya ke videografi dan fotografi. Agak sedikit melebar, kami juga mengerjakan podcast
lalu membantu orang-orang yang ingin bikin vlog atau bikin podcast atau bikin kegiatan apapun, tapi mereka tidak punya tim, tidak punya kameramen, tidak punya editor, hal seperti itu. Lalu terima kasih juga untuk klien yang ada di Jakarta yang masih mempercayakan saya untuk meng-create iklan mereka untuk ditanyakan ke media. Secara keseluruhan seru. Di tahun 2021 kemarin, bulan Juni atau bulan Juli ya, saya juga sempat terkena COVID, tapi semua sudah dilalui. Semoga di tahun 2022 ini saya dan Anda, kita ya, kami dan Anda bisa selalu berkomunikasi dan barangkali kita bisa berkolaborasi atau mengulang kesuksesan di tahun 2021 kemarin dibawa ke tahun 2022. Saya masih harus terus belajar untuk mengupgrade skill dan pengetahuan dan wawasan saya. Harus belajar. Saya suka belajar apapun. Menulis lagu juga masih terus saya lakukan. Lalu banyak hal yang masih terus saya lakukan agar kita setiap hari selalu produktif, begitu. Karena saya percaya orang yang sibuk belum tentu produktif. Orang yang produktif tidak harus terlihat tampak sibuk, gitu. Produktif dan sibuk buat saya itu dua hal yang berbeda. Mengiyakan kesempatan. Nah, itu juga sesuatu yang saya terapkan kepada diri saya. Mengiyakan kesempatan. Asalkan orang sudah melihat saya, orang mempercayakan hal itu ke saya, entah itu hal yang baru buat saya, tapi saya mencoba untuk mengiyakan kesempatan, gitu. Mengiyakan kesempatan, tetap terus mencari peluang, dan ya hidup kan strategi ya. Dalam bisnis pun, dalam pekerjaan pun, dalam kehidupan pertemanan pun, semua harus dengan strategi. Nah, itu yang coba saya bangun dalam mempublikasikan produk kita, jasa kita, itu juga harus dengan strategi. Tapi itu menurut saya. Nah, sekaligus saja di video ini, karena zaman dulu kan orang mendokumentasikan suatu momen itu mungkin lewat tulisan atau lewat foto yang dimasukkan ke dalam album. Kalau sekarang ya mungkin lebih efektif dan lebih ekonomis dan lebih cocok, paling tidak buat saya atau buat kebanyakan orang sekarang, yang mendokumentasikan sesuatu dari dirinya untuk dirinya sendiri, ya mungkin melalui video. Salah satu hobi yang saya punya adalah membaca buku. Ada orang yang beranggapan untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengetahuan, orang bisa melalui internet. Ya boleh-boleh saja gitu. Tapi bagi saya pun melakukan itu. Untuk mendapatkan informasi, saya dari internet saya lakukan. Untuk mendapatkan informasi dan ilmu, saya juga berbicara dengan orang-orang hebat, wawancara mereka, baik di depan kamera atau saat kamera off, saya lakukan. Semua terangkum dalam channel YouTube saya. Saya ngobrol di depan dan di belakang kamera dengan banyak sekali orang-orang hebat yang saya pelajari bagaimana cara mereka dalam berproses. Dari pihak swasta, dinas, semuanya ada di channel YouTube saya.
ya saya melakukan itu untuk diri saya sendiri gitu, untuk saya belajar. Orang mendapatkan informasi dari internet boleh, sah-sah saja. Orang mendapatkan informasi dengan bertemu langsung dengan orang yang dia bisa tanyakan hal-hal apapun juga sah-sah saja. Saya juga melakukan itu. Dan saya suka membaca buku, jadi saya mendapatkan informasi juga dari buku, baik pinjam ataupun beli gitu. Dan tiga-tiganya punya rasa, punya tes yang berbeda. Ketika kita mendapatkan informasi dari internet, seperti itu rasanya. Ketika kita mendapatkan informasi dari orang-orang hebat di sekitar kita yang kita kenal, seperti itu rasanya. Dan ketika kita mendapatkan informasi dari membaca buku, ya, halaman demi halaman, ya, seperti itu rasanya, begitu. Inilah buku pertama saya yang saya beli di tahun 2022, ya. Kita langsung unboxing. Inilah satu buku yang saya pesan di tahun 2022. Jadi ini adalah buku pertama yang saya beli di tahun 2022. Sebelumnya banyak sekali buku-buku yang sudah saya beli, baik secara langsung maupun secara online. Nah, ini online nih ya. Jadi hari ini tuh tanggal 4 Januari 2022. Hari apa sekarang ya? Ya tanggal 4 lah ya. Sekitar 1 jam yang lalu buku ini sampai, tiba di rumah sekarang sekitar jam 11 siang. Langsung saja saya buka. Ini buku yang sudah lama sekali saya tunggu-tunggu. Oops. God. Oke, kita lihat. Ini adalah buku yang seperti yang saya bilang tadi, betul-betul saya inginkan. Sudah lama saya ingin baca. Nah, akhirnya. Beberapa buku yang saya beli temanya bermacam-macam ya, beragam. Ada tentang apa ya? Banyak sih, tentang branding, marketing, lalu bagaimana seharusnya kita berproses, bagaimana kita berkarya, lalu macam-macam. Nah, ini dia. Oke. Yes. Wow. Entah buat kalian, tapi buat saya ini sesuatu yang menyenangkan. This is marketing. Pendekatan yang powerful dalam melihat pemasaran, penjualan, dan periklanan. Seth Godin. Wow. Oke. Tampilan luarnya, covernya bagus, menarik, warna cerah, judul oke, this is marketing. Lalu saya harus selalu belajar membuka wawasan terkait pendekatan yang powerful dalam melihat pemasaran, penjualan, dan periklanan. Terlebih saya memang sangat suka dengan marketing ya. Tapi yang penting bukan covernya, tapi isi buku ini. Inilah buku pertama di tahun 2022 yang saya beli. Ya. Kita lihat nanti di tahun 2022 saya akan membeli berapa banyak buku untuk saya baca, bukan untuk saya koleksi diletakkan di rak saja, tapi untuk saya baca, untuk saya pelajari. Banyak orang yang mungkin beranggapan atau berpendapat bahwa sekarang baca buku atau membaca sesuatu ya, berita, informasi, dan lain-lain tidak harus dengan membeli buku, bisa melalui internet. Ya boleh-boleh saja.
Tapi bagi saya mendapatkan informasi dari internet, mendapatkan informasi dari seseorang secara langsung, dan mendapatkan informasi dari buku itu taste-nya tidak sama, ya. Jadi untuk yang satu ini, this is marketing, pendekatan yang powerful dalam melihat pemasaran, penjualan, dan periklanan. Saya ingin mendapatkan informasi dengan cara membacanya dari buku. Ini adalah buku yang saya beli di tahun 2022. Hari ini tanggal 4 Januari 2022. Ya, baru saya buka, belum saya baca, tapi saya sudah tidak sabar untuk baca buku ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya orangnya suka belajar dalam hal apapun. Walaupun saya sudah terjun di dunia marketing kurang lebih 15, 16, 17 tahun, tapi tetap saya harus belajar untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Kalau kita tidak mengupgrade wawasan kita sendiri, siapa lagi gitu. Dan belajar tanpa disuruh itu sesuatu yang menyenangkan. Artinya di sekitar kita kan banyak hal ya yang menarik buat kita, yang tidak menarik buat kita. Ya kita pelajari saja hal-hal yang menarik buat kita begitu. Jadi belajar tanpa disuruh itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Oh.